Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar seluruhnya? Ini dari mana ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit yang telah berhadir dari mana? Dan sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita insyaallah setiap paginya, mengingatkan kembali insyaallah nanti di akhir kita ada terapi ruqyah ya, ada praktik ruqyah yang nanti ayah bunda bapak ibu sobat terapi langit bisa contohkan di rumah tanpa harus yang namanya kita manggil ustadz atau manggil kiai, apalagi pergi ke dukun gitu ya. Karena banyak sekarang peruqyah yang dalam tanda kutip ayah bunda bapak ibu yang mereka itu menggunakan ruqyah sebagai kamuflase, padahal isinya dukun gitu ya. Jadi kita harus mengerti dan harus paham ayah bunda bapak ibu apa saja ya ruqyah yang syar'i dan bagaimana ruqyah itu dapat menyembuhkan. Karena bila tidak syar'i malah kita tambah sakit gitu ya ayah bunda bapak ibu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ayah bunda bapak ibu? Yuk, dari mana nih? Yuk coba spill dulu. Yang hadir dari mana? Masya Allah, dari Bogor. Satu orang dari Bogor, Maihani. Berikutnya ya bunda. Masya Allah, langsung ada yang bertanya. Silakan, tafadhol. Namun tema kita hari ini terkait dengan belanja, begitu ya, terkait dengan belanja, di mana tentu ini bisa menjadi kebaikan, tapi banyak juga menimbulkan keburukan, begitu bila salah dalam berbelanja. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Dari Tangerang, Masya Allah, Citra Raya, Masya Allah, Pekanbaru Riau, dari Banten, Masya Allah. Silahkan bagi yang langsung ingin bertanya sebelum kita masuk ke tema kita, silahkan, boleh. Jawa Tengah hadir, Masya Allah. Boleh keluar dari tema tanya Ustaz? Boleh, insya Allah kita usahakan ya untuk mencari jawaban, mencari solusi. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Masya Allah, jauh ya, Jakarta Selatan, Masya Allah hadir, Masya Allah. Pekalongan, Masya Allah, luar biasa. Dari Dharma Seraya, Padang, masih satu pulau berarti kita, Pulau Sumatera ya. Baik ayah bunda, adapun tema kita ya pada pagi hari ini itu berkaitan dengan bagaimana belanja ya, atau kita membeli sesuatu itu berkaitan dengan kebaikan dalam rumah tangga kita gitu. Jadi khususnya kaum ibu nih yang suka shopping, yang suka belanja gitu, maka kita akan bedah bagaimana sebetulnya belanja yang baik dan benar, dan bagaimana ciri-ciri belanja yang malah menimbulkan mudarat nanti bagi kehidupan berkeluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi diri kita bahkan, begitu ya. Dan bila ada pertanyaan di luar tema, insya Allah boleh atau akan kita jawab ya. Bahkan bila kita tidak mampu
tidak mampu menjawab, ya kita cari jawaban begitu ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas ya. Siapa nama orang yang ditemui oleh Rasulullah di kebun kurma di Taif? Masya Allah, ini pertanyaan belum bisa saya jawab ya. Karena begitu banyak Rasulullah SAW menemui orang ya. Apakah yang dimaksud kebun kurma yang kebun kurma itu ada beberapa bahasan soalnya. Jadi bahasan pertama itu ada yang anak yatim itu dengan Yahudi, mereka lahannya itu terbagi dia. Jadi di tengah-tengah ini ada lahan anak yatim. Nah, jadi Yahudi ini nggak mau menyerahkan sedikit atau sepetak tanahnya supaya pohonnya itu tidak ditebang seperti itu kan. Dan sampai ada seorang sahabat yang itu rela menyerahkan lahannya untuk siapa? Untuk ditukarkan dengan lahan tadi, supaya anak yatim tadi bisa bisa mendapatkan kembali haknya tadi. Nah itu dia. Bahkan kalau kami tidak salah mengingat kisahnya itu, makanan yang kurma yang ada dipegang anak istrinya itu dilarang untuk diambil yang sudah dipegang karena sudah diserahkan ke Yahudi tadi. Itu ada kisah demikian. Ada juga kisah-kisah di mana mereka mewakafkan harta. Jadi banyak kisah ya, ayah bunda bapak ibu, terkait dengan kebun kurma. Kalau yang di Taif gitu ya, ada yang dia mewakafkan hartanya untuk di jalan Rasulullah, ada yang dia mengorbankan hartanya supaya Rasulullah senang dan anak yatim tadi mendapat haknya. Karena si Yahudi tadi tidak mau bila dia menyerahkan bagiannya kepada kaum muslimin. Ada yang seperti itu. Jadi banyak kisahnya dan saya lupa namanya, tapi beberapa kisah telah kita sebutkan ya, gitu ya. Nanti ada ruqyah, ada insyaallah di akhir. Jadi pantengin terus ya. Dari kaum Nabi Yunus. Tadi pembahasannya di Taif gitu ya. Nabi Yunus alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari ya. Jadi ujian kita hari ini ya. Baik, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita, kembali kita kepada tema, yaitu berkaitan dengan bagaimana berbelanja. Ini berkaitan erat dengan baik atau buruknya kehidupan kita di dalam keluarga. Maksudnya apa? Begini. Apa yang kita beli, ayah bunda, bapak ibu, itu ternyata akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi apa? Keluarga kita, anak-anak kita, kehidupan kita. Contoh, kita membeli sesuatu yang halal, maka halallah kehidupan itu, berkahlah dia. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang negatif, sesuatu yang kurang berfaedah, kurang bermanfaat, sesuatu yang dalam tanda kutip bahkan tidak jelas halal haramnya, maka ini akan membawa mudarat, membawa keburukan. Contoh, kita membelikan mainan kepada anak-anak kita, ya. Mainannya berupa yang ada perjudiannya di dalam. Maka jangan salahkan bila lahir nanti generasi anak-anak kita, generasi yang gemar berjudi, ayah bunda. Contohnya apa? Main kartu. Ini kan permainan, iya, awalnya permainan seperti itu, tapi lama-lama dia akan ditambahkan dengan sesuatu harta, maka dia akan berjudi. Yang berikutnya contoh, kita membelikan anak-anak kita menginginkan anak-anak kita menjadi tokoh, menjadi orang besar, tapi yang kita belikan mainan, gitu ya. Sedangkan harta yang harusnya mampu kita belikan kepada buku misalkan, kepada ilmu misalkan, kepada wangi-wangian, karena wangi-wangian pasti bermanfaat, apakah di ibadahnya, di kehidupan sehari-harinya, kepada sang anak, di lingkungannya, itu bermanfaat wangi-wangian. Tapi kita berikan kepada mereka sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka jangan heran ya bila lahir generasi atau tumbuh generasi yang suka menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak tepat. Karena dari awal kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu, belinya mainan, sebatas mobil-mobilan. Mengapa tidak kita ajak mereka untuk kreatif dalam hal mainan-mainan, misalkan dalam hal
sesuatu yang katakanlah hiburan, itu bisa diciptakan sendiri gitu ya, tanpa harus membeli. Jadi selain kita mengajak mereka kreatif gitu ya, kita juga berhemat. Dan kita mengajarkan kepada mereka untuk memanfaatkan harta, uang ya, untuk sesuatu yang betul-betul penting. Contohnya tadi, buku, pendidikan, wangi-wangian, beli madu, beli yang sehat-sehat, atau pakaian muslim gitu ya. Atau misalkan bisa kita sebut buku sejarah. Nah, ini ayah bunda bapak ibu akan jauh-jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita sebatas membelikan mobil-mobilan, mainan, gambaran, kartu, kelereng dan lain sebagainya. Gitu ya ayah bunda. Dan bagaimana kalau mereka ingin bermain Ustadz gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua. Yang tadi kembali, ajak mereka ke dalam permainan yang kreatif, ke dalam permainan yang tanpa harus membeli ayah bunda. Selain itu mengasah kemampuan kecerdasan mereka, itu mengasah kreativitas mereka, menghemat penghasilan kita untuk mainan-mainan yang dalam tanda kutip sebetulnya tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Begitu ya, itu contoh. Jadi kita masuk ke bagian contoh saja supaya mudah kita pahami. Yang kedua, dalam berbelanja ini juga sangat penting untuk kita pahami bahwa yang namanya penghasilan itu mungkin ukurannya sudah ada gitu ya. Kadang ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, bahkan lebih. Tapi yang pasti apa? Yang pasti yang namanya penghasilan itu tentu ada batasan atau ada pengeluaran yang mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus dibatasi. Begitu. Nah, kalau kita mengeluarkan penghasilan tadi untuk hal-hal yang dalam tanda kutip tidak bermanfaat, kurang jelas gitu ya, maka ayah bunda bapak ibu, disitulah kita sesungguhnya sedang mempersulit diri kita sendiri. Maksudnya apa? Begini. Misalkan banyak diantara orang tua itu yang mengeluh, oh anakku nanti sekolahnya bagaimana, anakku nanti atau ada yang mengeluh tentang, oh uang sekolah anakku begini sulit, kehidupanku begini. Nah, padahal seperti yang kita sebut tadi, barang-barang yang tidak bermanfaat, barang-barang yang sebetulnya tidak wajib untuk kita miliki, kan itu bisa dijadikan aset, bisa dijadikan uang, atau bisa dijadikan harta yang cair atau emas dan lain sebagainya. Kita simpan untuk apa? Misalkan, kalau misalkan ayah bunda bapak ibu punya anak yang SD, SMP, SMA, kita buatkan tabungan khusus untuk mereka. Jadi dalam artian kita memikirkan atau mengeluarkan harta kita untuk dana pendidikan mereka. Jadi kita tidak terlalu beban nanti atau tidak terlalu berat di akhir. Daripada kita memaksakan diri membeli misalkan peralatan-peralatan yang tidak penting. Mungkin bagi sebagian orang ini penting apa? Sofa misalkan. Mungkin bagi sebagian orang penting gitu. Atau pakaian yang berlebihan, atau apa misalkan tas yang berlebihan, atau apapun yang sifatnya sebetulnya ketika kita miliki 1, 2, 3 jenis cukup. Maka ketika dia lebih dari itu dan artinya kita tidak menggunakannya, hanya sebatas pajangan, ayah bunda, itu yang disebut sia-sia. Itu yang disebut dengan yang namanya mubazir. Innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Siapa yang melakukan hal-hal yang sia-sia, mubazir, sesungguhnya dia bersahabat, berteman dengan setan. Maka apakah kita mau menjadi temannya setan? Tentu tidak, bukan? Nah, oleh karena itu ayah bunda, saran kami gitu ya, banyak orang atau teman-teman di luar sana yang memiliki sebetulnya barang yang mungkin masih ada nilainya, tapi manfaatnya sedikit atau hanya sebatas pajangan dan hanya sebatas koleksi. Boleh mengkoleksi ya, boleh-boleh saja. Tapi ketika dia mencapai level mubazir gitu ya, mencapai level yang sia-sia atau bahkan tidak digunakan, nah ini sesungguhnya kita sedang menjadi temannya setan. Gitu ya. Oleh karena itu saran kami ya, gunakanlah apa-apa yang ada di rumah kita itu ya secukupnya, sederhana. Kenapa ini penting? Ada beberapa bahasan. 1, ketika kita menggunakan konsep sederhana di rumah-rumah kita, maka kita sesungguhnya mengajarkan, nah kita di dunia ini nginap, ataupun di dunia ini kita hanya sebagai pelancong, hanya sebagai orang yang katakanlah bahasa sederhananya itu hanya numpang lewat, gitu ya.
Boleh nyaman, boleh gitu ya. Tapi berlebihan jangan. Nah, kenapa? Kita itu numpang lewat. Nah, maka kita harus banyak bersiap melakukan kebaikan, bukan malah bermewah-mewahan. Nah, kemudian apakah kita tidak boleh menjadi kaya? Apakah kita tidak boleh mendapat atau memiliki harta yang banyak? Boleh. Cuma jalan ceritanya yang kita ubah. Kalau pada masa hari ini kita lihat pendidikan kita sangat rumit, sangat buruk gitu ya, kita bantulah mereka untuk bagian fasilitas misalkan, bagian untuk biaya pelatihan misalkan, ya. Karena begini ayah bunda, ketika kita hanya sebatas mengangan-angankan sesuatu tanpa melakukan gerak yang pasti begitu, maka itu sama dengan kita bermimpi. Dan ketika kita ingin merubahnya, kita harus bangun dulu. Nah, permasalahan yang ayah bunda temui, baik di kiri, di kanan, di tetangga, di anak, di ayah, di ibu, di istri, di suami, semua yang ayah bunda lihat, baik di berita dan lain sebagainya, perhatikan, itu sifatnya menyeluruh, sifatnya sangat luas. Dan karena kerusakannya juga luas, maka usaha kita bersama pun sangat dibutuhkan. Yang tadi mulai dari mana? Mulai misalkan kita membeli barang-barang yang bermanfaat. Alasannya apa? Karena bila barang ini yang tidak bermanfaat yang kita beli, hartanya akan mengalir kepada orang yang tidak baik. Hartanya mengalir kepada orang yang jahat. Hartanya mengalir kepada orang yang buruk. Sehingga mereka memutar uang tadi, memutar harta tadi kemana? Kepada keburukan lagi, kepada ketidakbaikan lagi. Siapa yang korban? Yang korban kita lagi, yang korban anak kita, yang korban keluarga kita. Nah, makanya di sini sangat harus hati-hati untuk kita memilih kepada siapa kita belanja, memilih siapa atau barang apa yang kita beli, memilih betul-betul bila perlu ya. Bukan tidak boleh kita berbelanja kepada teman-teman yang non-muslim, bukan tidak boleh, ya boleh, sah. Cuma ketika ada saudara kita yang muslim, maka itu lebih diutamakan sesungguhnya. Begitulah yang terjadi di pasar Madinah ketika itu. Jadi ketika ada saudara-saudara yang muslim, maka itu lebih diutamakan dari mereka yang bukan muslim, begitu ya. Apakah boleh kita belanja dengan selain muslim? Boleh, sah, tidak ada yang melarang. Tapi ini bicara keutamaan, ini adalah bicara tentang bagaimana harta kita itu akan mengalir di kalangan siapa, akan mengalir di mana. Begitu ayah bunda. Nah, maka sangat penting untuk kita memperhatikan beli apa, belinya di mana, belinya sama siapa, manfaatnya apa, gitu ya. Karena bila tidak, ya itu tadi, uangnya akan mengalir di antara orang-orang yang jahat, uangnya mengalir di antara orang-orang yang buruk, ditambah lagi kita juga mendapat keburukan dari yang tadi. Jadi apa yang kita lemparkan itu akan kembali kepada kita ya bunda. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini silahkan bila ada pertanyaan sebelum kita lanjut lebih jauh. Berikutnya, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting lagi atau skill yang harus ayah bunda ajarkan kepada anak-anak ayah bunda gitu ya, sobat terapi langit sekalian, atau bahkan kepada keluarga kita begitu. Itu terkait dengan skill prioritas. Jadi membeli yang utama, menunda kesenangan gitu ya. Apa yang utama itu didahulukan. Tapi ketika itu sesuatu yang katakanlah harus ditunda, maka itu ditunda. Kenapa? Karena ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Ini tidak diajarkan di pendidikan-pendidikan. Ayah, bunda, bapak, ibu sangat penting mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Karena bila ya kita tidak mengajarkan skill ini, nanti yang kesusahan kita, nanti yang kerepotan mereka, nanti yang mendapat masalah kita semua. Oleh karena itu, sangat harus diperhatikan oleh para orang tua, para suami, para istri, para ayah dan ibu gitu ya. Memperhatikan keluarganya dalam hal berbelanja. Karena banyak sekali kejadian di mana
dia menghambur-hamburkan harta di tempat yang tidak tepat, menghambur-hamburkan harta dalam artian berbelanja hal-hal yang tidak bermanfaat, tiba pada satu masa di mana ada paceklik, atau tiba pada satu masa di mana ada sebuah cobaan gitu ya. Yang terjadi apa, ayah bunda, bapak ibu? Yang terjadi adalah keluarga tersebut malah berkelahi, keluarga tersebut malah berantem, akhirnya berpisah akibat salah membeli segala sesuatu. Begitu, maka saran kami, ayah bunda bapak ibu, silahkan ya direnungkan kembali apa yang sudah kita beli, dan bila perlu dialihkan apa yang kita beli yang sebetulnya tidak bermanfaat, sebetulnya kurang ada kebaikannya. Begitu ayah bunda. Oke, terkait dengan belanja gitu ya. Ada sebuah kajian kemarin disebutkan di situ ada satu jenis belanja atau mengeluarkan harta yang tidak akan rugi. Apa itu ayah bunda? Mengeluarkan harta kita di dunia pendidikan. Maksudnya apa? Pendidikan kepada kita, pendidikan kepada anak-anak kita, pendidikan kepada keluarga kita atau lingkungan kita. Jadi ayah bunda bapak ibu, bila memiliki harta, memiliki duit, memiliki penghasilan atau apapun yang sifatnya bisa dikeluarkan begitu, saran kami selalu utamakan dunia pendidikan. Pendidikan siapa yang paling dekat? Secara urutan adalah pendidikan kita sendiri, ya, pendidikan kita selaku pribadi. Karena prinsip hari ini banyak orang mungkin sudah sekolah, mungkin sudah kuliah, mungkin sudah sarjana begitu ya. Sedangkan ilmunya ilmu masa lalu gitu. Atau ilmunya tidak upgrade, atau ilmunya tidak bertambah. Dia mencukupkan diri dengan apa yang pernah ia ketahui, sedangkan perubahan zaman terus berubah. Maka ini sebuah kesalahan ayah bunda. Padahal menuntut ilmu itu adalah situasi yang harus terus dilakukan meskipun kita sudah doktor sebanyak 10 kali. Paham ya ayah bunda ya? Nah, ini yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang sukses. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan dananya, hartanya untuk belajar, untuk terus belajar, untuk tetap belajar. Begitu. Kami pernah bahkan menemukan ya di kuliah kami waktu itu di bahasa Arab, ada seorang sudah doktor, S3, sudah punya cucu, masih belajar duduk bersama. Satu hal. Yang kedua, di antara mereka yang mungkin penghasilannya luar biasa begitu ya, mereka pun masih duduk di kelas untuk belajar, untuk ikut seminar, untuk ikut pelatihan-pelatihan. Tidak merasa rugi waktu mereka, bahkan merasa kurang selalu gitu ya. Dan yang kami praktikkan sendiri, meskipun katanya sudah ustadz begitu ya, ya dipanggil ustadz, kami sendiri pun masih belajar. Karena sebetulnya ayah bunda, yang namanya ilmu itu tidak pernah cukup, karena dia laksana tetesan air laut di samudra yang luas begitu. Maka penting bagi kita untuk menghadapi kehidupan dunia ini, yaitu berinvestasi dalam dunia pendidikan. Khususnya siapa? Kita pribadi terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, mengamalkan itu, baru kita melihat anak-anak kita, keluarga kita. Karena bila kita tidak mengilmui diri kita, nanti kita bisa salah pilih, kita bisa salah langkah, kita bisa serba salah jadinya, gitu ya. Nah, maka ya bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang menjadi poin penting adalah bagaimana ayah bunda itu memperhatikan pendidikan dari anak-anak. Maksudnya bagaimana? Memilihkan guru-guru terbaik gitu ya, memilihkan coach ataupun mentor ataupun pelatih ya. Kalau kita lihat bagaimana orang Eropa ya, mereka tidak segan untuk menyewa atau mengkontrak seorang pelatih handal untuk anaknya. Demi apa? Yang namanya demi kesuksesan di masa depan. Nah, bagaimana kita ingin sukses, ingin menjadi orang besar, sedangkan kita merasa rugi untuk ya, bagaimana kita menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi orang besar, menjadi tokoh begitu ya.
menjadi pemimpin, sedangkan kita merasa rugi untuk berinvestasi dalam dunia pendidikan. Maka itu sungguh hal yang tidak mungkin tercapai begitu, karena yang namanya segala sesuatu butuh yang namanya ilmu. Man arada dunia bil ilmu wa man arada al-akhirah bil ilmu. Siapa yang ingin dunia atau akhirat dengan ilmu, yang ingin keduanya dengan ilmu. Begitu ya, ayah bunda. Oke, ada pertanyaan ya. Gimana caranya nagih utang bertahun-tahun tidak mau bayar, ditagih orangnya marah-marah? Baik, perkara hutang ini memang ada beberapa bahasan. Yang pertama, niat baik ayah bunda itu tidak akan sia-sia, itu satu. Yang kedua, menagih itu wajib memang. Kalau kita membiarkan, bahkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita membiarkan dia zolim, gitu ya. Tapi kalau tidak diberi, bagaimana Ustaz? Dia marah-marah. Pilihannya ada beberapa. Kita tetap menagih. Kedua, kita bersabar. Ketiga, kita mengikhlaskan. Nah, ketika kita bersabar menunggu tagihannya, gitu ya, kita memang tidak ikhlas begitu. Ketika orang tadi memang niatnya tidak membayar, maka dia zalim, dan kezalimannya itu dibawa sampai ke akhirat. Dan bahkan Rasulullah SAW tidak mensolatkan orang-orang yang mempunyai hutang. Dan orang syahid pun, orang yang meninggal dalam perjuangan, ya ayah bunda bapak ibu, tidak masuk surga sebelum masalah hutangnya lunas. Artinya apa? Tenang bahwa hutang yang ada pada mereka itu dalam dua hal. Allah akan lunaskan di dunia, gitu ya. Allah ganti dengan hal lain berupa kebaikan, kesehatan dan lain sebagainya bila kita ikhlaskan. Tapi bila tidak ada itikat baik dari orang tadi, bahkan niatnya tidak bayar, gitu ya, di akhirat ibu akan menagih, bunda akan menagih itu. Yang artinya sekarang sebetulnya ayah bunda bapak ibu berinvestasi langsung di akhirat. Dan tidak akan rugi dan tidak bisa kabur siapapun yang memiliki atau merasa bisa kabur dari hutangnya, tidak bisa kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka husnuzon, ya, berprasangka baik, berikan kelapangan waktu, dan kalau memang kita tidak mampu mengikhlaskannya, ya tidak masalah kita menagihnya. Kalau dia marah-marah itu urusan dia, dan kalau dia tidak bayar di akhirat dia pasti akan membayarnya, karena tidak bisa kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, bunda. Baik, apakah mandi air garam bisa menghilangkan gangguan di badan kita, Kak? Baik, ada 3 bahasan ya, satu hal tentang air garam ini. Pertama, ini kaitannya langsung dengan air laut, begitu ya. Karena ada juga teknik ruqyah di mana kita itu langsung menggunakan air laut. Kita mandi di laut, karena satu kelebihan air laut itu adalah bangkai, perhatikan, bangkai yang ada di laut, misalkan ikan mati, itu halal untuk dimakan, tidak haram, begitu. Yang kedua, ya bunda bapak ibu, air laut ini juga suci, bisa digunakan berwudu, walaupun sebagian ulama kurang menyukainya karena lengket dan lain sebagainya. Tapi untuk kulit ada manfaatnya, begitu ya. Bagaimana dengan mandi air garam, gitu kan? Bukan air laut bahasanya, sekarang air garam. Nah, tekniknya adalah kita ruqyah air garam, kita ruqyah garamnya, kita ruqyah airnya, atau langsung diaduk sambil diruqyah, atau menggunakan garam ruqyah dan nanti dimandikan. Cuma ayah bunda, bapak ibu, tidak cukup kita hanya mengandalkan mandi air garam ruqyah sehat. Jangan, kami selalu mengatakan itu, tidak boleh kita hanya berpikir satu langkah. Kita harus memperhatikan sekelilingnya. Apa itu? Ibadah kita, oke. Kedua, bagaimana zikir kita. Bagaimana kita betul-betul memperhatikan halal haram. Bagaimana kita memperhatikan adab-adab kita, gitu ya. Bagaimana kita memperhatikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, olahraga, pola tidur. Karena ini berhubungan, ayah bunda. Jangan sampai kita mengharapkan satu kesembuhan, tapi sebab-sebab kesembuhan itu tidak kita lakukan. Paham ya maksudnya ya? Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi air garam ini bisa menjadi solusi, bisa kita ikhtiarkan begitu. Namun tetap harus kita lakukan namanya langkah-langkah yang menunjang atau mendukung atau langkah-langkah wajibnya. Begitu ya. Bila kita terkena gangguan karena tidak ibadah, maka ibadah itu menjadi jawaban salah satu.
Bila kita terkena gangguan karena kita ada mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka yang haram itu harus disingkirkan. Bila kita terkena gangguan karena pola hidup yang tidak baik, tidak sehat, tidak tepat, maka pola hidupnya pun harus dirubah. Begitu ya. Jadi jangan kita mengandalkan satu obat sedangkan penyebabnya kita tidak selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk ininya ya, untuk garamnya, alhamdulillah Terapi Langit memiliki garamnya. Jadi garam ruqyah Terapi Langit itu sudah ada plus bidara, ayah bunda, plus bidara. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi nanti ayah bunda, bapak ibu, sobat Terapi Langit, barang siapa yang ini, karena ada yang bertanya ya, kami tampilkan ya. Silahkan, mau yang sedang ada, mau yang besar ada. Nah, silahkan dimiliki. Ini bermanfaat bagi ayah bunda, keluarga ya, bagi anak-anak juga bisa. Tapi bukan dimakan ya, tidak dikonsumsi, tapi untuk dimandikan, begitu ya. Minta solusinya Ustaz. Kami dan anak kena gatal-gatal, sudah berobat tapi belum ada perubahan. Baik, ayah bunda, bapak ibu, ini sudah dicek belum ya? Sudah dicek belum ke dokter? Karena salah satu ya, ada yang karena alergi makanan, ada yang memang karena cuaca, ya banyak hal ya, banyak hal dalam kulit ini, banyak hal. Ada yang dia serangga gitu, ada juga yang karena memang alergi. Nah, jadi coba dipastikan dulu, karena obat itu akan manjur, akan mujarab bila dia itu sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan zat yang dibutuhkan. Begitu, maka itu dipastikan dulu. Karena apa nih? Karena alergi kah? Kalau memang semua ciri-ciri penyakit medis tidak ada, maka kemungkinan besar itu adalah sebab gangguan ataupun akibat ada kiriman, begitu ya, bunda ya. Tapi dipastikan dulu ini medis atau tidak, begitu. Beli garam laut biasa di mana ya? Baik, tidak usah beli yang biasa ya. Insyaallah garam ruqyah sudah ada. Ada daun bidara atau serbuk bidaranya langsung. Di Terapi Ruqyah ada. Kalau tidak yang besar, yang sedang juga ada, gitu ya. Tidak harus beli yang besar, begitu ya, bunda. Bismillah Ustaz, madu Terapi Langitnya tuh apakah ada campuran atau ada yang murni? Baik, ini dicampur bidara ya ayah bunda. Karena begini, mengapa bidara dan madu itu dicampur gitu ya? Alasannya adalah madu itu secara fungsi dan zatnya itu untuk nutrisi badan kita. Oke, untuk vitaminnya, mineralnya semua diisi. Karena badan itu ada yang rusak, maka diperbaiki atau diobati kerusakannya. Oke. Sedangkan bidara ini sesuatu zat yang tidak disenangi setan, tidak disenangi jin. Maka ketika dia bercampur, kita menghilangkan atau mengobati atau menjauhkan gangguan jinnya, gangguan sihirnya, plus mengobati bagian atau organ yang rusak atau organ yang butuh nutrisi tadi. Itu mengapa dia dicampur. Dan madu bidara dari Terapi Langit itu ada beberapa jenis memang. Ya. Ada yang dia untuk wanita ada, untuk stamina pria juga ada, gitu ya. Jadi bebas pilih yang mana. Bahkan untuk anak-anak juga ada, ya bunda. Untuk anak-anak juga ada, ya. Ini ada yang botolan juga ada. Satu lagi bagi yang hamil, bagi yang promil, gitu ya, dalam proses kehamilan ada juga madu promil. Nah, jangan sering-sering makannya seblak, gitu ya. Makannya hal-hal yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat, Indomie misalkan. Padahal bayi kita butuh yang namanya nutrisi, bukan rasa. Begitu. Ini perhatikan ya. Selalu kami ingatkan. Badan kita ini butuhnya nutrisi, butuhnya vitamin, butuhnya mineral, bukan rasa. Yang butuh rasa itu adalah lidah, ayah bunda. Maka jangan salah paham ya. Jangan samakan kebutuhan badan kita dengan kebutuhan lidah kita. Itu berbeda sekali. Gimana cara pakai garamnya Ustaz? Ya boleh dimandikan, boleh diusapkan, tapi saran kami adalah dilarutkan dalam air, kemudian nanti dimandikan setelah diruqyah tentunya. Begitu ya. Baik, anak saya kecanduan main game. Usianya berapa bunda? Usianya berapa? Karena nanti pengaruh usia sangat berpengaruh dengan solusi yang bisa kita lakukan ya.
Syukran Ustadz, lagi musim tempat kami gatal-gatal. Nah, berarti kalau dia musim gatal-gatal, berarti ada pengaruh cuaca. Ada pengaruh cuaca, ada pengaruh mungkin kalau banyak proyek di sana ya, atau banyak katakanlah banyak pabrik, itu juga berpengaruh akibat polusi. Begitu ya Bunda ya. Jadi kita lihat sebab musababnya. Sudah dewasa Ustadz. Usia berapa Bunda? Dewasanya berapa? Kalau dia sudah dewasa, sudah balik, memang ini kelalaian yang, mohon maaf ya, bahasa kami mungkin kasar. Ini adalah sesuatu yang kita tanam terlebih dahulu, gitu ya. Karena yang memberikan HP itu adalah kita, yang membeli pulsanya adalah kita, yang memberi katakanlah hak gadgetnya adalah kita. Dan ketika ini terus menerus terjadi, dibiarkan, apalagi kita bahasanya adalah kurang mau berlelah-lelah untuk membersamai si anak tadi, ya otomatis dia akan pergi ke gadget. Nah, bila sudah usia 40 tahun, Masya Allah wa tabarakallah, ini komplikasi ya Bunda ya. Di antara yang bisa menyelamatkan ada dalam kisah itu disebutkan masa jahiliyah itu. Jadi ini porsi terburuknya kita ceritakan ya. Porsi terburuknya di masa jahiliyah itu adalah mereka tidak menyembah Allah. Kemudian mereka saling berbunuh-bunuhan. Yang berikutnya bahkan wanita hamil dijudikan. Apakah dia perempuan atau laki-laki, dijudikan, dibelah perutnya. Tingkat kerusakan demikian, ayah bunda, bapak ibu. Bagaimana Rasul merubahnya? Itu yang perlu kita ambil kata kuncinya. Oke? Rasul diajarkan Allah dengan 3 jenis. 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diajarkan membaca, menuntut ilmu. Maka kita selaku orang tua perlu mengilmui. Oke, yang kedua, perbaikannya dimulai dari mana? Kerusakan yang ada, Rasul tidak berceramah jangan judi, jangan main game, jangan ini, jangan itu. Tapi apa yang diperbaiki? Imannya. Kita perbaiki dari segi keimanan. Maka bincang iman ini menjadi penting. Gitu ya. Karena bila iman sudah kuat, bila iman sudah menancap, maka manusia itu bisa berubah 180 derajat menjadi manusia yang terbaik bahkan. Begitu ya. Dan yang berikutnya tentu apa? Sholatnya. Jadi iman dan sholat adalah kata kunci untuk melakukan perubahan dalam hidup. Begitu ya Bu Etina ya. Baik, mari kita coba lanjut bahasan yang lain. Ustadz, anak saya kurang selera untuk makan, begitu ya. Ini diantara solusinya begini ya bunda. Ada dia memanfaatkan kurkumin atau kunyit, perasan kunyit bisa, atau yang memberikan makanan herbal yang memiliki zat kurkuma, begitu ya. Zat kurkumin itu meningkatkan nafsu makannya. Oke. Yang berikutnya, sebetulnya ayah bunda bapak ibu, makan itu tidak mesti nasi. Itu kesalahan kita banyak. Makan itu tidak mesti kenyang. Makan itu tidak mesti banyak. Iya, kurkuma, temulawak. Tapi kalau temulawak mungkin ada pahit-pahitnya gitu ya. Pakai yang kunyit gitu ya. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan mengapa laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah itu uswah hasanah. Contoh terbaik. Lihat cara makan Rasul. Tidak banyak, tapi sehat, kuat, bahkan mampu berjuang di usia yang puluhan tahun, artinya sudah di atas 40 tahun. 60 tahun bahkan beliau masih melakukan peperangan. Kan pasti membutuhkan kekuatan. Makanan Rasul apa? Itu yang kita perlu bedah. Jadi ternyata Rasul tidak makan nasi ayah bunda. Apa yang Rasul makan? Kurma. Apa yang Rasul makan lagi? Madu. Apa yang Rasul makan? Susu. Apa yang Rasul makan? Daging. Apa yang Rasul makan lagi? Buah-buahan. Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu kita sebut makan hanya karena dia makan nasi? Ternyata tidak, begitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana dia makan, tapi yang dimakan ini bila perlu mungkin sedikit, tapi zatnya luar biasa. Itulah alasan mengapa ini pakai madu child dream, bisa ya. Menggunakan madu child dream, ada kok contohnya. Sebentar ya. Di
mana di mana. Di sini dia. Nah, pakai madu child dream ya, ini sudah lengkap ini. Nutrisinya, daun kelornya, probiotiknya ya. Perbanyak buah lagi ayah bunda, perbanyak buah, daging, khususnya daging kambing atau daging yang dalam tanda kutip bukan daging olahan, begitu ya. Jadi tidak perlu banyak sebetulnya makan ini. Yang penting apa? Makannya itu apa yang dimakan. Bermanfaat, bergizi tidak, lengkap tidak, itu yang penting. Jadi bukan jumlahnya yang banyak, tapi kualitasnya yang harus baik. Begitu ya ayah bunda ya. Oke, udah berbagai vitamin. Kalau udah disuapi tutup mulut, tumbuh kembangnya jadi kurang Ustaz. Nah itu tadi ya, itu tadi. Silahkan berikan dia makanan-makanan berupa buah, berupa daging. Ya kami selalu sarankan lebih baik kita beli daging daripada beli yang nggak jelas gitu. Karena daging itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang. Daging, madu, kurma, sesuatu yang anak-anak suka manis-manis bukan? Nah, kurma itu enak gitu ya. Sari kurma atau madu-maduan atau yang sifatnya manis tapi dia dari alam. Ya, bukan campuran. Gitu ya Bunda ya. Karena kalau kita memberikan asal manis campuran nantinya diabetes malah. Gitu, penyakit gula malah ya. Oh baik, ayah bunda, assalamualaikum katanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustadz nikah siri gitu ya? Di pertanyaan luar biasa nih, sedikit menjebak begitu ya. Baik, apakah harus izin gitu ya? Pertanyaannya adalah, apakah presiden harus izin kepada menteri atau menteri yang izin kepada presiden? Coba dijawab dulu. Tidak ya. Jadi presiden itu tidak butuh izinnya menteri, satu hal. Suami juga tidak butuh izinnya istri. Tapi ada tapinya. Minta saran, kalau presiden minta saran gak ke menteri? Harus ya. Dan bagaimana dengan suami yang ingin misalkan berkeluarga? Apakah dia wajib? Wajib tidak. Tapi sangat kami bilang 3 kali. Sangat disarankan. Kenapa? Karena begini. Ketika suami misalkan nikah siri gitu ya, itu akan berkaitan dengan pembagian harta, pembagian nafkah, pembagian waktu, bagaimana hubungan baik antar sesama istri, bagaimana hubungan baik keluarga 3 belah pihak, bagaimana nanti terkait dengan warisan, bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban, itu berpengaruh. Jadi tidak boleh dia mengedepankan egonya saja, mengedepankan saya pengen, tapi tidak siap bertanggung jawab gitu ya. Karena nikah siri ini bahasanya apa? Mudarat bagi yang dinikahi dan tidak bertanggung jawab bagi yang menikahi. Padahal menikah itu tujuannya, walimah itu dalam pernikahan tujuannya apa? Supaya diketahui orang. Supaya kita tahu, oh dia tidak berzina, dia bertanggung jawab, dia memberikan nafkah. Gitu ya. Tapi kalau bahasanya nikah siri sebetulnya mau enak tapi lepas tanggung jawab. Itu yang kami pahami. Kecuali situasinya sedang tidak menikah, gitu ya. Memang ada bahasan tersendiri, tapi yang pasti ketika suami nikah siri, kalau secara halalnya sahnya sah, tapi ini dampaknya panjang nanti. Bisa jadinya jangka pendek, dalam artian akan banyak permasalahan. Kenapa? Karena istri satu merasa dikhianati, istri yang lain tidak mendapat kepastian, dia bingung gitu ya. Kemudian tanggung jawab antara nafkahnya, waktunya, warisannya, dan lain sebagainya gitu. Jadinya pusing, rumet gitu. Padahal ketika kita misalkan berdiskusi, bahkan banyak ya kasus kami temukan ya, si istrinya mencarikan pasangan si suaminya. Karena dia ingin pasangan si suami ini yang baik. Dia ingin pasangan suami ini yang bisa komunikasi juga sama dia. Banyak juga yang berhasil gitu. Dan ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah itu bukan masalah mempertemukan antara aku dan dia, kamu dan saya. Bukan. Tapi ini membahas tentang bagaimana saya dan kamu, keluarga saya dan keluarga kamu. Apalagi 3 keluarga. Keluarga saya, keluarga kamu, keluarga dia. Gitu ya. Yang paling penting lagi, ayah bunda bapak ibu yang perlu kita pahami, memang ketika suami melakukan tersebut, bunda tetap memiliki kewajiban untuk patuh. Kalau memang sudah tidak mampu untuk patuh gitu ya, maka berpisah itu adalah jalan yang harus ditempuh gitu. Tapi ketika
suami melakukan kegiatannya tadi atau dikasirinya tadi, perhatikan, bunda tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan suami, tapi suami diminta pertanggungjawaban atas perbuatan istri-istrinya, anak-anaknya. Artinya ketika istri dimadu gitu ya, ketika istri itu punya pasangan lain, sesungguhnya tanggung jawabnya itu setengah atau berkurang. Kenapa? Dibagi dengan wanita yang lain. Tapi kalau suami menikah, dia mengambil tanggung jawab lebih. Bayar listriknya lebih, bayar pulsanya lebih, bayar apa lagi? Banyak ya, bayarannya pasti lebih gitu. Yang paling mengerikan adalah tanggung jawabnya lebih. Khususnya dalam surga neraka ataupun ibarat kata adalah perbuatan dari istrinya ditanggung suami. Maka ya bunda, bapak, ibu, lakukan yang bisa kita lakukan ya. Bila perlu, jalan tengahnya adalah bunda membuka diri, itu memberikan izin misalkan, atau mengajak sang suami dan pasangannya itu bekerja sama, bercerita visi misi langkah hidup gitu ya. Karena bila ingin menggapai jalan yang lebih panjang gitu ya, tujuan yang lebih jauh, sesungguhnya cepat atau lambat, atau bahkan kita berpisah pun tidak ada jaminan bahwa pasangan kita itu tidak melakukan hal yang sama. Mengapa? Ini banyak kasus. Jadi ada orang yang berpisah gara-gara suaminya demikian. Ketika dia menikah lagi, tidak ada yang jamin juga bahwa pasangannya yang baru juga melakukan atau konsisten dengan satu orang. Kenapa? Ini memang cobaan atau bahkan hal yang sudah ditakdirkan Allah bagi seluruh laki-laki. Gitu ya. Mereka itu diciptakan gitu ya untuk suka dan cinta terhadap kaum wanita. Tapi yang paling penting adalah agama itu memberikan tanggung jawab, agama itu memberikan aturan, agama itu memberikan yang namanya rules gitu. Itu yang menjadikan dia halal. Tapi ketika kita lari dari jalur-jalur tadi, maka yang timbul pasti kesusahan, kesulitan, kerumitan. Begitu ya ayah bunda ya. Bagaimana menghilangkan rasa benci terhadap orang lain? Ayah bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau kita bencinya ini karena apa dulu? Jadi cinta dan benci itu sebetulnya punya dua mata sisi. Kalau kita cintanya karena Allah, maka cinta kita itu baik. Kalau kita cintanya atau bencinya karena Allah membenci dia atau membenci perbuatan itu, kita ikut benci, itu berpahala. Tapi sebaliknya, Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh, kita benci gitu ya. Allah membenci orang-orang yang mabuk-mabukan, kita cinta. Nah, kita yang bermasalah berarti. Jadi intinya adalah selama cinta dan benci kita karena Allah, maka cinta dan benci kita itu berpahala. Tapi kalau sebaliknya, cinta dan benci kita melanggar apa yang Allah tetapkan, maka cinta dan benci kita itu adalah cinta dan benci yang harus dirubah, harus diperbaiki. Begitu. Cara menghilangkannya bagaimana? Begini. Seluruh manusia itu telah Allah berikan rezekinya, takdirnya, ataupun sudah Allah tetapkan kenikmatan yang mereka peroleh dan ujian yang mereka dapatkan. Mungkin si A mendapat kebaikan yang banyak, tapi keburukan ataupun kesulitan yang dihadapi juga banyak. Kita juga demikian, mungkin kita dapatnya sedikit gitu ya, tapi kebaikan kita atau kesehatan kita banyak. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu memiliki takdir ataupun memiliki yang namanya keutamaannya masing-masing dan ujiannya masing-masing. Jadi tidak perlu kita untuk saling membenci, tidak perlu saling iri, jalani yang cukup atau yang harusnya kita jalani. Insya Allah kita akan hidup bahagia, begitu ya. Ya, ini kalau dalam bahasan fikih ya, fikih pernikahan, di antaranya suami yang tidak menafkahi istrinya gitu ya, padahal dia mampu ataupun katakanlah sakit, ya kita boleh untuk berpisah gitu ya. Ini ada bahasan-bahasannya begitu. Apalagi sengaja, catat sengaja gitu ya. Tapi bila istri bersabar atau melepaskan tanggungan dari suaminya karena dia punya harta, dia punya penghasilan, ini menjadi sedekah bagi sang istri, begitu ya. Apakah benar dosa istri ditanggung suami? Benar ya, dosa istri itu ditanggung suami. Makanya
suami bertanggung jawab terhadap perbuatan si istri, sedangkan si istri tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan suami. Oleh karena itu, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang belum menikah, ya, dosa dia itu bersama suaminya, kepatuhannya itu bersama orang tuanya. Tapi ketika dia sudah menikah, kenapa dia harus patuh kepada suaminya? Karena tadi perpindahan tanggung jawab dosa dan surga nerakanya itu ada di suaminya. Makanya dia kepatuhannya berpindah, diutamakan kepada suami daripada kepada orang tuanya. Kalau ada tetangga yang nyebelin, suami istri yang harus, ya situasinya banyak ya bunda ya. Lingkungan ini itu tadi memang situasinya. Ada yang kita harus sabar, ada yang kita memang kalau mampu berpindah ya pindah. Cuma rumitnya ketika kita pindah pun tidak ada jaminan lingkungan itu akan sama atau akan berubah gitu ya. Makanya ada satu kutipan ya, adar qablajar. Jadi kita ketika memilih rumah bertempat tinggal, utamakan memilih kita tempatnya tinggalnya dekatnya dengan siapa sebelum tinggalnya di mana gitu. Jadi sekali lagi ya, dari kutipan tadi kita diharuskan atau sangat disarankan untuk memilih dekat dengan siapa, orangnya siapa sebelum kita memilih rumahnya. Karena banyak yang milih rumah dulu baru milih tetangga, padahal dalam konsep yang tadi milih tetangga dulu baru milih rumah. Gitu ya bunda ya. Situasinya yang tadi ya, kalau kita tidak bisa sabar ya kita pindah atau ya kita laporkan ke pihak yang, tapi nyebelinnya tergantung ya. Nyebelinnya apa karena salah paham atau nyebelinnya karena apa? Ini perlu diperjelas dulu nih. Ustadz, suami saya sudah bertahun-tahun tidak bekerja karena belum dapat kerja. Sebetulnya pekerjaan itu banyak ya bunda ya. Itu malas namanya ya, bukan tidak dapat kerja. Bahasa kasar kami apa? Korek sampah pun kerja, tukang itu kerja, gitu ya. Cari dagang itu kerja, kuli panggul kerja, gojek kerja. Jadi sebetulnya bekerja itu banyak. Cuma yang sesuai dengan keinginan kita itu yang sulit, gitu ya. Kita cari kerja yang sesuai keinginan kita, sesuai dengan harapan kita itu yang sulit. Tapi sebetulnya pekerjaan itu banyak, hanya saja kita mau atau tidak. Itu dia pertanyaannya. Alhamdulillah, suami sangat perhatian. Tetangga kawan saya, keluarga saya, cuma ujian darinya bertubi-tubi. Ya, kembali ayah bunda, setiap kita itu diuji. Setiap kita ini memiliki ujian masing-masing. Dan memang kita di dunia ini diciptakan untuk diuji. Tapi yang luar biasa adalah Allah tidak menguji kita tanpa persiapan. Allah tidak menguji kita tanpa yang namanya bekal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yang namanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan rasa cinta Allah berupa Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itu, tinggal kita bagaimana mempelajari beliau, bagaimana mempelajari Al-Qur'an ini lebih jauh. Karena di situ pedoman hidup itu ada. Gitu ya. Semua kita punya ujian. Cuma ada yang tahu caranya keluar, ada yang belum tahu, gitu ya. Maka cari tahu supaya cepat keluar dari problem atau masalah. Baik, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mari kita persiapkan air untuk kita ruqyah dan parfum. Kami selalu sarankan air parfum gitu ya. Karena parfum ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Kalau kita lagi kurang semangat bisa kita hirup. Kalau kita ibadah bisa kita gunakan. Contohnya parfum holistik dari Terapi Langit. Ada ya, nanti kotaknya seperti ini. Nah, silahkan didapatkan di akun kita, bisa dicek kok. Oke ayah bunda. Untuk wanita juga ada ya. Untuk wanita juga ada. Masya Allah. Lengkap. Silahkan siapkan air putihnya dan parfumnya. Kalau ketindihan itu bagaimana Ustadz? Ya, ini bisa jadi salah satu ada gangguan. Maka usahakan sebelum tidur itu berwudu, sebelum tidur itu membaca doa, dan sebelum tidur itu bila perlu kita sholat ya. Ada sholat witir begitu. Dan diantara yang dilakukan oleh para sahabat adalah membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ada pula yang membacakan ayat-ayat ruqyah di rumah.
gitu ya, karena di kamar tadi, karena bisa jadi ada yang tinggal di situ. Begitu ya Bunda. Kembali kreok. Ini saya kurang paham ya maksudnya apa ya. Kembali kreok tua. Itu saya kurang paham maksudnya apa. Apakah berdosa apabila sudah menjadi janda kembali ke orang tua? Tidak berdosa ya. Tidak berdosa. Intinya kita dalam kehidupan ini adalah saling tolong menolong, saling mudah memudahkan. Jadi tidak berdosa selama itu bukanlah kezoliman gitu ya. Bila orang tua kita memang bahkan bisa kita bantu, bisa kita tolong sambil kita tentu mencari solusi lain, itu tidak masalah ya. Bagaimana kalau dagangan sepi? Kembali ya ayah bunda ya, marketing atau dunia usaha ini sekarang sudah berubah 180 derajat. Artinya apa? Marketing itu dari 1.0, 2.0, 3.0 sudah 6.0. Jadi ilmu kita di masa lampau tidak cukup. Kita harus terus belajar. Bahkan kami sendiri itu 3 jam sehari itu mendengarkan kajian bisnis itu ada, ayah bunda. Selain kajian keluarga, kajian tentang yang namanya pendidikan, parenting, begitu ya. Jadi kajian bisnis itu hari ini berubah terus. Makanya kejatuhan, keruntuhan, kenaikan dari usaha itu silih berganti setiap hari. Maka disitulah alasan mengapa kita tidak boleh berhenti belajar, apalagi keilmuan kita adalah teknik masa lalu. Begitu ya bunda ya. Baik, yang sudah siap air putih dan parfumnya, katakan sudah agar kita bisa memulai ruqyah kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Apakah suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan anaknya dosa-dosa ya, ayah bunda ya? Karena laqad kana fi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Jadi rijal itu, laki-laki itu dipatuhi atau menjadi qawwam, menjadi pemimpin karena dia memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, pengayoman. Kalau tidak kita berikan, bagaimana mereka mau patuh, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mengikuti kita, gitu ya. Ini harus diperhatikan. Dan yang paling penting berusaha, ya. Tapi kalau kita tidak mampu memberikan karena sakit atau karena misalkan tidak sengaja, maka pilihannya adalah biarkan dia menjalani kehidupannya, atau bahkan bahasa kasarnya adalah bahasa jalan akhirnya, ya itu harus berpisah, begitu. Kecuali anak istri kita itu ridho, kecuali anak istri kita itu ikhlas, itu tidak ada masalah. Itu menjadi sedekah bagi mereka. Bagaimana mengetahui bahwa tubuh kita terkena jin agar tidak seuzon ke orang lain? Ya, salah satunya bila ada reaksi nanti ketika kita ruqyah, gitu ya. Silahkan siapkan air putihnya yang sudah, katakan sudah, alhamdulillah. Yang berikutnya adalah parfum, ya. Kenapa parfum? Ya tadi ya bunda, mudah dibawa, bisa dihirup, menambah semangat, digunakan saat ibadah ya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian suratul Baqarah, ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suratul Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat terapi langit yang telah selesai mengikuti praktik ruqyah kita, silahkan diperhatikan di rumah ya, dan air yang telah diruqyah diminum sepertiga lagi diusapkan ke bagian yang sakit ke tubuh kita gitu ya. Dan yang lainnya, yang bagian yang lainnya dipercikkan, disemprotkan di rumah kita, di sudut-sudut ruangan kita, atau bahkan di kamar kita bila terasa ada gangguan aura negatif ataupun yang sudut-sudut yang menimbulkan rasa takut, cemas gitu ya. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menyembuhkan kita semua, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Tapi yang pasti ayah bunda bapak ibu, kesembuhan itu hanya milik Allah gitu ya. Dan jangan kita mengharapkan kesembuhan sambil minum penyakitnya gitu. Jadi penyakitnya ataupun sebab-sebab sakit itu harus dihindarkan, harus dibuang. Seperti dosa, seperti yang namanya pola hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak sehat, pola pikir yang tidak sehat, tontonan, pendengaran tidak sehat. Itu harus diubah supaya kita menjadi sehat. Karena kalau kita minum obat tapi minum racun, kesembuhan itu tidak akan tergapai. Begitu ayah bunda. Dan yang paling penting ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsisten ya, terus menerus. Karena yang namanya obat dokter saja tidak langsung sehat gitu ya, harus digapai dengan konsisten, terus menerus, perlahan, bertahap. Insyaallah kesembuhan akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir ayah bunda bapak ibu, siapa yang belum bergabung dengan terapi langit, silahkan nanti daftar. Insyaallah di sana banyak kebaikan yang bisa kita raih begitu. Bisa konsultasi gratis, ada bimbingan gitu ya, ada pula pengarahan nanti secara gratis.
Dan bagi ayah bunda, bapak ibu yang menginginkan produk-produk dari Terapi Langit, lengkap insya Allah untuk pria, wanita, anak-anak, parfum, madu, ya, garam, susu. Untuk program kehamilan juga ada, maka silahkan langsung dapatkan di akun kita. Nanti tinggal check out di sana, insya Allah bermanfaat begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, ini yang bisa kami bahas. Kita jumpa di lain waktu. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, salah dan khilaf dari kami, segala kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.